Kita hamba Allah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah yang dikatakan kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah, orang yang enggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlun nar, orang yang akan Allah persiapkan neraka. Allah sudah katakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Allah akan lemparkan itu, diseret itu. Al-arif billah Al-Kutub Al-Mufsid dalam hadis yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang hadis Malang Jawa Timur mengatakan apa? Abdud dunia itu nanti di akhirat ini yang beliau katakan al-qalb wal khinzir, anjing dan babi, abwabu minha, lebih wangi dari badannya, lebih baik dari badannya. Allah seret itu di akhirat itu. Allah lemparkan ke neraka, diseret malaikat zabaniyah. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-atahhar wa ashabil akhyar adlan ni'amillahi afdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad SAW, siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, maka kita mencintai Rasulullah. Siapa kita mencintai Rasulullah, maka akan berkumpul denganku di surga. Dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya sunnah di sana, Imam Bukhari mengatakan itu kita menghidupkan, memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan akan berkumpul kita dengan Nabi Muhammad di surga. Amin Allahumma amin. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengumpulkan kita di hari Lailatul Khamis, malam Kamis ini, yang dimana dikatakan bahwasanya Allah berikan rahmat, Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada hamba yang yang ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Wahidin, ma'atan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua, mudah-mudahan diberkahi Allah, disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbah atau dikatakan cinta. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah uswah, suri tauladan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam betul sungguh-sungguh Nabi Muhammad ini rahmah kepada seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sudah adakan satu utusan supaya kita mencintai utusan Allah ini. Dengan bagaimana kita mencintai utusan Allah ini, mahabbah lir Rasul kepada Nabi SAW ini, dengan kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Rasulullah? Sudah barang tentu ad-din, agama yang Allah berikan kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam. Ya. Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan hidayah, petunjuk.
kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau setengah hidup Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar ngerti agama, luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Lah kita beruntung umat yang dikatakan umat Sayyidil Anbiya wal Mursalin Rasulullah SAW. Kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu darajah khairu ummah, dikatakan Allah abadikan dalam Al-Qur'an karena sebab Allah berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Derajat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kedudukan. Siapa Nabi al-insanul kamil, dikatakan manusia yang sempurna, paling sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Syekh Maulid Ibnu Durar mengatakan bahwasanya beliau Rasulullah ahsanan nas khalqa wa khuluqa, sebaik-baiknya manusia Nabi Muhammad dan akhlak Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allah mengatakan Nabi diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul kepada seluruh alam. Diketahui, dikenal seluruh alam. Ismuhu Ahmad. Bahkan abad di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam sudah ma'ruf dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sudah dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya yang dikatakan dia rasul wa khatamun nabi, dan nabi penutup, dan dikatakan sayyidil bashar. Darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tangguhkan Nabi Allah Adam alaihi salam, lantaran itu memakan khuldi. Saking luar biasa mukjizat, saking luar biasa derajat, kedudukan, kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Kenapa Nabi Allah Adam ia memakan buah khuldi? Karena Nabi Allah Adam mukmin, iman kepada Allah, takut andai kata memakan itu dilarang, sehingga Nabi Allah Adam menyesal daripada gangguan iblis laknatullah yang membisikkan melalui Siti Hawa untuk memakan itu buah khuldi. Iblis katakan ini kalau dimakan bisa panjang umur Nabi Allah Adam. Nah, itulah iblis laknatullah. Nauzubillah min dzalik. Andai kata kita terganggu gangguan syaitan, gangguan iblis. Apa tanda orang itu ia terganggu? Jauhnya rahmat di hatinya, kebencian yang ada di hatinya, bughd atau bagha, durhaka, yang dikatakan Al-Imam Asqalani dalam Balaghul Maram, ini suatu perkara besar. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan Allah katakan suhtullah fi suhtil walidain. Andai kata Allah memberikan kemurkaan karena pertama di antara azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di dunia, tidak sampai dia mati ke alam barzah, belum sampai dia melihat mahsyar, belum sampai ia melihat siratal mustaqim, salatnya sia-sia, amal di dunia sia-sia karena suhtil walidain, karena murka orang tua. Fabidzalika, karena itu bukan. Tapi apa? Karena ridha Allah, qul bi fadlillah, karena keridhaan Allah, wa bi rahmatihi, karena Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah. Fabidzalika, na'am, ya, falafrahu, barulah kita disuruh Allah berbahagia. Ini orang yang dilihat, orang yang mendapatkan nadratul ilahiyah. Allah melihat hadza fulan, ada hub cinta di hati orang ini. Kenapa? Karena Allah ridha. Kenapa? Karena ia laksanakan hukukul walidain, orang tuanya. Seorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala darajah, pasti orang itu dikatakan orang yang muhsinin.
Kenapa beb? Karena ia taat billah. Dia punya satu ketaatan, sebuah ketaatan kepada Allah wa Rasul dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia laksanakan hukukul walidain, hak orang tuanya. Ataukah seorang yang yatim beb? Oh lain. Ada doa waladun saleh. Ada doa anak yang saleh. Ya daulah yang mendoakannya. Orang yang sudah meninggalkan, taat dia kepada orang tua. Atau orang yang sudah ia uzur usia orang tuanya beb. Bukan. Orang ini orang yang memang ia rawat orang tuanya. Atau orang yang masih ia memang punya orang tua masih kuat, ia taat kepada orang tuanya. Setelah ia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ia laksanakan hukukul walidain, hak-hak orang tuanya atas dia seorang anak. Oh, luar biasa. Mahabbah, cinta. Seorang menikah, suami dan istri, Allah nikahkan, Allah yang kawinkan. Maka dikatakan ketika doa ijab kabul, doa ketika itu akad nikah, ketika doa itu diserah perempuan kepada seorang laki-laki itu mustajabah. Setelah doa di depan Ka'bah dikatakan, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung mempersaksikan setiap pernikahan. Kenapa? Karena Allah langsung yang menikahkan di saat seorang laki-laki dan perempuan itu zawaj, menikah. Berarti Itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus diwalikan seorang perempuan itu kepada laki-laki. Nah, itulah yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala demi Allah. Terus ini suami istri sakinah mawaddah warahmah. Allah cukupkan rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan. Allah berikan hidayah untuk mereka itu sepasang suami istri masuk lil jannah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dan keluarga kita min alil khair, kepada keluarga yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah katakan kalau kita melakukan amal-amal yang baik, Allah berikan pahala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dhalal, yang sesat, terkadang kita mungkin lupa. Nah, lupa ini benar-benar gak disengaja, gak diperbuat atas dasar pengetahuan, ada lupa yang luar biasa. Lupa dalam perkara selain daripada salat, lupa dalam perkara bermain-main dalam ad-din agama Allah, lupa dalam perkara at-tauhid, keyakinan kepada Allah. Bahaya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad selalu mengingat Allah, dan Allah sudah katakan fadhkuruni, disuruh kita untuk kita selalu mengingat Allah. Adzkurkum, andai kata tidak disebut kita oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas kita dari ijtihad al-kalimah at-tauhid, Al-Quran Al-Karim yang menyatakan bahwa andai kata lupa kita walau sedetik kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Ini babul ukhrawiyah, ini akhirat yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Na'udzubillah min zalik. Tafakkur. Kenapa memikirkan sesuatu? Dikatakan tadabbur Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini yang dikatakan akan memberikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah. Al-Quran yang dikatakan tuntunan. Wa anna Rasul, dan sungguh Nabi mengatakan adibu auladakum ala salasati khisal hubbun nabikum wa ahlu baiti thumma qiraatul Quran. Rasulullah menyuruhkan kepada kita untuk hidup di hati kita, ibadah zikir Al-Quran ini untuk hidup di hati kita hingga lisan kita fasih itu dan mengajarkan Al-Quran itu. Ketika ba'da asar itu anak-anak kecil ngaji itu Al-Quran itu. Ketika jawfulail malam hari setelah yamulail tahajud, ar-rijal seorang laki-laki amarah atau seorang perempuan itu ia qiraah Al-Quran itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah katakan adzkurkum, akan Allah berikan kebahagiaan, kesenangan hati, akan Allah berikan darajah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu coretan,
Ini tinta yang menjadikan kemuliaan tangan alimil ulama, keberkahan karamah daripada yadai, daripada tangan-tangan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tuntunan kepada diri kita sehingga kita ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus dia Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rahmatal alamin, kepada seluruh alam ini rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hidup orang ini melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Apa yang ditinggalkan Rasul, itu yang dikerjakan yang disebut sunnah Nabi. Dan orang akan hidup hatinya, orang akan mati hatinya, orang akan terbuka pandangan matanya, orang akan mendengar telinganya dengan hakikiyah, satu pendengaran yang dikatakan itu mutlak minallah, dari Allah, yakni yang Allah ridha kepada pendengaran yang didengar telinganya itu, dan apa yang disentuh tangan, apa yang dituju kaki melangkah, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan suhtullah, bukan murkanya Allah. Allah katakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah biarkan orang itu. Tapi suatu saat ketika dajjal akan melihat itu yang Allah letakkan di tempat-tempatnya itu di alamul barzah, yang Rasul katakan kita mati berpindah ke alam barzah. Dan dikatakan oleh Imam Abu Zakaria Habib Sharaf An-Nawawi, andai kata kita menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, disuruh kita melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan untuk kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan ittiba untuk kita, fattabi'uni, disuruh Nabi, Allah mengatakan disuruh Rasul untuk mengatakan ikuti aku, maka yuhibbukumullah, Allah akan berikan kecintaan itu kepada kita. Hai laki-laki, yang laki-laki ini belum ia berjodoh, akan Allah jodohkan. Kenapa? Karena Allah berikan cinta atas dasar rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rugi kenapa? Karena sebelah hatinya. Orang yang rugi kenapa? Karena dia punya akal pikiran jauh dari apa al-khairiyah, tapi syarriyah, keburukan yang dikerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata seorang melakukan dia amal yang baik, Allah akan berikan, Allah akan perlihatkan di akhirat nanti. Karena Allah katakan itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah katakan seperti itu, dan Allah sudah bersumpah, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Ini golongan orang apa yang ia melakukan amal buruk ini, ia akan mendapatkan ketakutan di akhirat nanti. Gak seperti orang-orang yang saleh selama di dunia ini. Kenapa? Karena orang yang saleh akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Sedang orang-orang itu yang di akhirat ia merasa sengsara, ia melihat azab, ia melihat siksa Allah, ia merasa takut. Ketika pertama ia melangkah di alam barzah itu, Allah beri mereka itu, orang-orang itu rasa takut, tapi yang Allah ridai, yang Allah gak murkai, yang Allah kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya bena Adam, itu dikatakan semua manusia yang apa, yang beriman kepada Allah. Ya bena Adam, Allah mengatakan itu Al-Qur'an Al-Haq yang turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan teguran kepada kita, untuk kita mengenali akhlakul karimah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bena Adam, selalu Allah mengatakan Al-Qur'an Al-Karim itu turun kepada Sayyidil Bashar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Tuntunan untuk kita mengerti sesuatu yang haram, sesuatu yang halal, sesuatu yang makruh, sesuatu yang subhat, sesuatu yang mubah, yang dikatakan seperti itu. Dan Allah memberikan keterangan itu dan hidayah atas Al-Quran itu. Dan terus Allah katakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini sumpah yang Allah berikan yang nyata ba'dal asar, dikatakan itu begitu pintu-pintu gaib Allah buka itu ba'da asar, dikatakan itu enggak boleh kita zikru jawarih ba'da asar, dikatakan itu. Dan Allah mengatakan, Allah bersungguh-sungguh, ini Al-Quran. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Orang yang ngerti Allah Subhanahu wa taala akan mempersaksikan Allah di seluruh santero alam ini. Dan orang yang apa dikatakan al-arif billah, orang yang saleh, orang yang dikatakan al-arif billah, orang yang ngerti Allah Subhanahu wa taala,
seperti yang dikatakan beliau Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sekandari. Kenapa? Karena orang-orang ada hikmah di hati orang ini, ataukah hidup hikmah itu, la ngerti hikmah, la ngerti Quran. Nauzubillah min zalik. Apa? Hidup ini harus kita ini hidup dalam keadaan kita mengerti cinta ini, mahabbah ini. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad. Hubbin nabiikum, disuruh kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul baiti, kita disuruh cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad. Dulu ahlul bait Nabi Muhammad, sekarang habaib zuriyah anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua terus dikatakan Rasul qiraah Al-Qur'an, disuruh kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenali Al-Qur'an ini, amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah terus katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, fadkuruni azkurkum. Ini azikir yang dikatakan seorang itu salat, mengerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan Jum'ah berjamaah, rijal seorang laki-laki itu, dan ta'ah seorang perempuan itu, sampai andai kata pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, walaupun untuk ibadah 1000 kali sujud, 1000 kali salam, 1000 kali ia berzikir, menyebut salawat segala macam, gak diterima Allah. Itu yang dikatakan apa? Aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang ma'ruf, dikenal ahlus sama, malaikatus sama, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memberikan rahmah, ataukah itu butiran air yang turun dari langit, ataukah itu yang dikatakan Allah memberikan ketenangan teduhnya hati yang secara zahiriyah ataupun batiniah, kita melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim, atau rahmat Allah memberikan ampunan kepada setiap makhluk-makhluknya. Atau kita melihat bagaimana itu Allah memberikan apa rezeki yang sebanyak-banyaknya. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali bahwasanya andai kata seluruh makhluk dari Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman Imam Mahdi Al-Muntadhar keluar, Dajjal itu keluar, semua manusia di seluruh alam ini Allah buat itu kaya 7 turunan ya. 12 sampai kiamat, ke-7 keturunan ke kiamat itu Allah katakan apa? Hanya itu seperti Allah berikan ibrah bahwa jarum itu dimasukkan ke dalam laut, begitu ditarik itu jarum, sisa itu air, itu ibarat lautan, itu kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan rahmat Allah, pemberian Allah, kecintaan Allah. Yuhibbukumullah, Allah berikan kecintaan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menentukan segala sesuatu. Dan kita melihat di antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala, hubbir rasul, cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang enggak pernah salawat ke Nabi Muhammad enggak pasti jaminan ahli jannah. Gak dijamin masuk surga. Berarti kalau gak dijamin masuk surga, mungkin masuk surga. Bukan. Kalau gak jaminan itu, kemungkinan besar ke neraka. Kayak subhat gak bisa diyakini. Subhat ini sesuatu ada haram, ada halal. Abu-abu, sesuatu yang makruh ditinggal. Kenapa? Karena makruh gak ada manfaat. Iya. Kalau ditinggal dapat pahala, kalau dikerjakan gak apa-apa. Anda ditinggal dapat pahala. Terus apa? Yang sunnah, ini yang sunnah ini perintah Allah. Anda kata ditinggal haram. Sunnah perintah Allah. Andai kata orang gak kenal sunnah Nabi Muhammad, bersih, gak ngerti sunnah, haram. Kenapa? Karena amar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, gak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gak kenal Rasulullah, ati Allah wa ati Rasul, itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, haram, gak boleh ditinggal. Harus ngerti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus ngerti ahlu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang jauh dari sunnah Nabi Muhammad, dia nggak akan kenal Nabi Muhammad. Orang kalau nggak ngerti Nabi Muhammad, lah ngerti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau nggak ngerti sunnah Nabi Muhammad, nggak mungkin dia ngerti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahi al-Islam, itu tertulis termaktub di Al-Qur'an Al-Karim. Al-Haq yang Allah katakan alif lam mim, wallahu a'lam muraddi. Hanya Allah yang ngerti. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan adabani Rabbi. Aku langsung Allah yang mengajarkan. Fahsana ta'dibi, dan Allah mengajarkan aku dengan sebaik-baik ajaran. Nah, kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ketentuan Allah, hidayah yang Allah berikan kepada kita, makhluk Allah, kita bangsa manusia, kita hamba Allah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah yang dikatakan kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'ah orang yang enggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlun nar orang yang akan
Allah persiapkan neraka. Allah sudah katakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Allah akan lemparkan itu, diseret itu. Al-arif billah, al-kutub, al-musnad al-muhaddis yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih Malang Hadis, Malang Jawa Timur mengatakan apa? Abdud dunia itu nanti di akhirat ini yang beliau katakan al-qalb wal khinzir, anjing dan babi, abwabu minha, lebih wangi dari badannya, lebih baik dari badannya. Allah seret itu di akhirat itu. Allah lemparkan ke neraka, diseret malaikat zabaniyah. Nauzubillah min zalik. Itu derajat orang yang Allah murkai, orang yang Allah berikan azab dan hanya menyesal. Orang itu dia mengharapkan untuk hidup kembali di dunia ini hanya penyesalan. Tapi orang yang hidup di hatinya hubbir Rasul, cinta kepada Rasulullah, wa hubbi ahlu bait Rasul, dan cinta kepada keluarga Rasulullah, dan hubbuddin, cinta kepada agama. Yang ini dikatakan an-nur-din, ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang dikatakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah katakan di sana, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang sabar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW orang yang sabar Rasulullah. Sayyidul mutawaddi'in Rasulullah. Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, Nabi Muhammad yang paling depan dikatakan seperti itu. Orang yang mengenali Rasul ini orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak salawat ke Rasulullah ini orang yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa kita menghidupkan sunnah Rasulullah ini, kita melaksanakan perintah sunnah yang dikatakan nawafil, apa? Allah berikan kecintaan kepada kita. Itu yang dikatakan hubbullah, cinta Allah Subhanahu wa taala, hubbur Rasul, cinta Nabi Muhammad SAW, hubbul anbiya wal mursalin, dan cinta nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dikatakan ridha ketika malaikat rahmah melihat kita, ridha ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, ridha ketika Sayyidina Jibril memberikan syafaat. Yang dikatakan hadzal nabi, hadzal rasul, ini nabi, ini Nabi Muhammad SAW, ini satu-satunya manusia yang bisa memberikan kita syafaat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan kita sehat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat. Nikmat kelezatan. Allah masih berikan rezeki yang halal, yang apa? Berkah, sesuatu yang besar. Dan Allah berikan selalu. Allah enggak kurang-kurangkan. Allah enggak pernah mengurangkan rezeki kita. Allah enggak pernah memberatkan hidup kita. Karena apa? Kesalahan kita, rezeki kita disusahkan. Karena kesalahan kita, apa? Hidup kita menjadi apa? Porak-poranda. Kenapa? Karena kotornya hati kita. Iya, karena enggak kenal Nabi Muhammad. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari memahami ilmu Allah, jauh daripada Al-Qur'an Al-Karim, jauh dari memahami apa? Hidayah. Mencari hidayah. Al-ilmu nur, ilmu ini cahaya. Cahaya diartikan suatu petunjuk. Naam, petunjuk ini apa? Kita menjadi tahu. Gal Habib Ja'far dan Muhammad Al-Kaf, guru Al-Fakir di Kudus, apa? Orang yang tidak tahu harus ngerti. Orang yang ngerti harus tahu. Beliau oleh Allah majdzub, Allah irham, sudah meninggal. Orang yang tidak tahu harus diberitahu. Orang enggak ngerti kudu ngerti. Kenapa? Karena beliau ngerti Allah. Kalau orang yang ngerti Allah enak. Orang yang ngerti Allah kasihan. Kata Ki Ali Masyhuri, Gus Ali Masyhuri Sidoarjo, guru Al-Fakir, apa kata dia? Waktu ngelihat Al-Fakir, sakno iki, kasihan katanya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Apa Rasulullah katakan? Setiap melihat orang miskin, Nabi katakan kasihan. Kenapa? Itu maknanya doa. Nabi mendoakan orang ini. Kenapa mereka doanya itu sampai Nabi SAW itu Allah katakan udu'uni astajib lakum. Kenapa Allah katakan seperti itu? Karena sir ini apa? Sir ini karena al-hub, karena cinta. Al-ilmu ini apa? Ilmu ini karena al-hub, karena cinta. Ridho ini karena apa? Allah sudah katakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Disuruh kita apa? Ngikuti Nabi Muhammad untuk tumbuh itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup agama di hati kita, untuk kita bermuamalah seperti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini orang yang apa? Mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongan kita orang yang mendapatkan yuhibbukumullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
Terus apa Nabi? Akhlak Rasulullah. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Rasulullah ini orang yang paling baik di mata kita karena seperti Nabi Muhammad. Andai kata orang baik di mata kita seperti setan, ini bukan akhlak Nabi Muhammad. Ya. Akhlak Rasulullah seperti itu yang kita lihat, dia seperti gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang apa? Yang rendah, penjilat segala macam. Ini akhlak yang kayak kalab, kayak anjing. Ya, itu apa? Gak punya malu. Al-haya minal iman. Tanda orang gak bisa menempatkan diri, ya. Ziraihim bil wasid dikatakan. Ketika Ashabul Kahfi itu dalam gua itu 2 orang dan 1 ekor itu kalab. Kitmir itu anjingnya. Ziraihim bil wasid itu kaki ziranya itu kakinya begini, nungguin itu majikannya kalah sama anjing Ashabul Kahfi. Allahumma shalli ala Muhammad, ini anjing Ashabul Kahfi. Gal dikatakan Sa'usuf bin Ismail An-Nabhani, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin, fa kaifa ana bihubbi ali Muhammadin. Sa'usuf An-Nabhani mengatakan, anjing Ashabul Kahfi Allah masukkan ke dalam surga. Fa kaifa ana, bagaimana dengan aku, dengan kecintaanku kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di kitab Saraful Muhabbad li hubbi ali Muhammad. Dalam satu bait syair di lembar tengah, itu di satu lembar tengah ada tulisan kosong. Sa'usuf bin Ismail mengatakan seperti itu dalam syair beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Sayyidina Ali, kehati-hatian kita ini kepada teman 1000 kali. 1000 kali. Bukan sekali, 2 kali, 1000 kali. Dan kehati-hatian kita kepada musuh hanya sekali. Apa maknanya? Ya, syair. Itu syair. Itu syair. Itu syair. Wa hadatsa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda Rasulullah, "Al-mar'u ma'a man ahab." Kalau kita sabar, cinta, hidup di hati kita mahabbah li Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad, insyaallah apa kembang terus, subur terus hati. Gak pernah kosong hati, setan gak ada celah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan Saifullah, pedangnya Allah. Wah, luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dikatakan apa? Pandangan Nabi Muhammad, pandangan Rasulullah, ketajaman pandangan Nabi, rahmat pandangan Nabi. Kenapa? Karena Rasul SAW memandang tanpa ujung. Ataukah kuat satu yang tajam dengan apa? Rahmat pandangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, lebih tajam nadratul Rasul pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah yang apa? Yang hidup di hati setiap mukmin. Fi qulubil mu'min ismu Muhammad. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang akan mengenali Allah. Allah sudah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kita mengaku beragama Islam karena kita mau untuk beragama Islam, fattabi'uni, maka katakan ya Muhammad, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Allah akan berikan kecintaan itu. Katakan melalui Al-Qur'an itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus diampuni. Sedang pandangan Rasulullah, Nabi Muhammad maksum. Nabi Muhammad ini dikatakan Rasulullah SAW itu Zainul Makhlukat. Apa yang dipandang Nabi menjadikan berkah kepada pandangan mata semua manusia sampai Nabi Allah Adam. Dari mulai belum secara syariat Rasul lahir 12 Rabiul Awal. Nah, itu dikatakan barakah kita apa? Mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk jauh, benar-benar jauh kita dari apa? Dari sifat-sifat yang buruk. Ini Ghazali mengatakan seperti itu. Kalab anjing itu adyabu minha, lebih bagus daripadanya. Jadi masih mendingan anjing. Wa abwabu minha, dan lebih wangi daripada orang itu. Apa? Memang ahli neraka itu nanti bernanah-nanah. Orang tukang zina itu bukan yang dosa besar, yo, dosa paling kecil. Imam Ghazali bilang dikeluarkan dari neraka, ditaruh di dunia ini. Seluruh lautan seantero dunia ini tercemari bau nanah busuk. Itu azab yang apa? Yang paling ringan. Setelah selesai dihisab, ampas, sisa. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan kalab anjing hanya najis. Wa nauzubillah. Kadang orang dikatakan kayak begitu dia marah. Aneh kan? Ajaib ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal tingkah lakunya seperti itu. Iya.
zaman. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesenangan dunia akhirat. Allah berikan hidayah, Allah berikan tuntunan, Allah berikan pemahaman Al-Quran di hati kita. Allah berikan sesuatu perkara-perkara yang halal-halal untuk kita. Allah jauhkan dari perkara yang haram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.